السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Pasti Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jemaah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar sebuah pertanyaan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Ara'aita law kana fi babi ahadikum nahra?" Bagaimana jika di hadapan rumah Anda, di depan rumah Anda ada mengalir sebuah sungai. Fataghtasilu minhu 5 marrat. Lalu Anda mandi di sungai itu 5 kali dalam satu hari. Ayabqa min daranihi syai'. Apakah tersisa kotoran di tubuhnya? Sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Mandi 5 kali sehari, enggak mungkin badannya kotor. Lalu Rasulullah SAW menjawab, fadzaka mathalus salawatil khams. Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah akan menghapus dengannya dosa-dosa dia. Inilah sebuah perumpamaan yang sangat indah sekali. Perumpamaan akan diri manusia yang dipenuhi dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Dosa ini kalau dibiarkan akan menjadi sebuah kotoran-kotoran seperti yang disebutkan tadi. Kotoran itu akan menumpuk dan akan menumpuk yang pada akhirnya, pada klimaksnya, dia tidak merasa bahwa dirinya penuh dengan kotoran. Mohon maaf, ibarat orang yang memang setiap hari bergelimang dalam dunia sampah umpamanya karena memang pekerjaan. Mohon maaf, bukan dalam rangka merendahkan, tapi sebuah contoh saja. Maka beliau-beliau ini, saudara-saudara kita ini sudah tidak merasa lagi baunya sampah. Karena memang setiap hari dia seperti itu. Begitulah mereka yang setiap hari menyembelih sapi. Dia sudah tidak terasa lagi baunya darah. Dan seterusnya. Mereka yang hidupnya berglamor dengan dunia, dengan kemaksiatan, begitulah dirinya. Ibarat penyair Arab pernah mengatakan, orang yang mati itu dicincang-cincang tak terasa sakit. Binasalah dia saat itu.
kehancuran itu akan selalu ada pada dirinya. Penderitaan, tekanan batin, hidupnya tak akan bisa bahagia saat itu. Yang bertanda bahwa itulah tanda azab neraka yang ada di hadapan dia jika dia tidak bertaubat. Lalu bagaimana caranya? Disinilah Rasulullah SAW membuat sebuah contoh. Jika kita ingin badan kita bersih dari kotoran-kotoran itu, mandilah Anda yang rajin. Begitulah itu kalau kotoran fisik. Tapi kalau kotoran hati yang tidak akan bisa dihilangkan dengan mandi. Kotoran hati akan hilang ketika Anda menjadi temannya masjid. Anda sholat berjamaah di masjid, inilah laki-laki dan itulah yang namanya cara membersihkan kotoran-kotoran semuanya. Saat itulah Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu nur, salat itu akan menjadi cahaya bagi Anda. Bercahayalah hati dia, bercahayalah pikiran dia, maka hidupnya dia dipenuhi dengan hidayah, dipenuhi dengan kebaikan, karena cahaya itu adalah hidayah, cahaya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man hafadha ala hadhihi salawat kana lahu nur kan wa burhan wa najah yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salatnya, maka hidupnya akan dipenuhi dengan cahaya. Maka itu tanda kalau dia menjadi hamba yang beriman. Wa najah, dan dia akan mendapatkan keselamatan dari azab, dari bencana dunia, azab dunia, kebinasaan dunia, terutama azab neraka jahanam. Inilah manusia yang berbahagia. Berarti lawannya jamaah, seseorang yang sholatnya mungkin hanya sekedar Jumatan saja. Itu pun kalau Jumatan milih soft paling belakang. Mohon maaf ya, tadi saya jalan ke belakang. Ini masjid masih ada separuh kosong, kenapa Anda duduk di belakang? Apalagi memilih bangunan yang di belakang sana. Kelihatan banget kalau mau mainan handphone. Mohon maaf kalau saya ceramah terang-terangan. Perhatian sangat kurang dengan sholat berjamaahnya dia. Apalagi sholat 5 waktunya dia. Iyadzan billah, na'udzubillah jamaah. Berarti hidupnya penuh dengan apa? Gelap gulita. Bukti kalau dia sebagai hamba Allah yang beriman tidak ada keselamatan dari azab dan bencana. Tak ada. Berarti hidupnya penuh dengan penderitaan. Apa itu omongan saya? Tidak jamaah. Wa man lam yuhafid 'alaiha, siapa yang tak perhatian dengan sholatnya, kata Rasulullah SAW, lam yakun lahu nur, dia tidak punya cahaya dalam hidupnya. Wala burhan, gak ada bukti kalau dia itu orang yang beriman. Wala najah, dan dia tidak akan selamat dari bencana azab kebinasaan dunia dan akhirat. Wa yuhsyaru yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibnu Khalaf, dan kelak di akhirat Allah akan kumpulkan dia dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan tentaranya Fir'aun, dan dikumpulkan dengan Ubay ibnu Khalaf, yaitu sosok yang paling benci memusuhi Nabi SAW. Saudaraku sekalian, jangan main-main Anda dengan sholat. Jangan main-main Anda dengan sholat. Sholat identitas Anda sebagai seorang yang beriman sama Allah. Hidup kita menderita, gelap gulita, galau. Kenapa? Karena di hati tak ada cahaya secercah cahaya. Bisa jadi Anda akan sehat, mata Anda, telinga Anda sehat, Anda cum laude, cerdas di dalam sekolah Anda, kuliah Anda. Tapi sayang kalau hatinya gelap gulita, apa yang bisa Anda perbuat? Jangan bilang dia orang baik, karena dia gelap gulita hidupnya.
Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang penghuni surga yang ingin melihat penghuni neraka. Mereka yang ada di surga ingin melihat bagaimana kisahnya ini orang-orang yang di neraka ini. Fi jannatin yatasaalun. Dulu saya punya teman, fulan dan fulan. Kemana saja mereka perginya? Mereka ingin melihat azab yang Allah berikan di neraka jahanam. Tapi orang neraka tidak akan bisa melihat yang di surga. Tapi orang surga bisa melihat bagaimana azab itu di neraka. Lalu Allah tunjukkan, fi jannatin yatasaalun. Mereka saling bertanya, anil mujrimin, tentang orang-orang yang jahat-jahat ini. Ma salakakum fi saqar. Akhirnya dibukalah oleh Allah surga. Mereka yang di surga bisa melihat penghuni neraka. Bertanyalah mereka penghuni surga ini, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu bro masuk neraka? Kenapa bang masuk neraka? Kenapa pak masuk neraka? Kamu ini banyak banget. Mereka semua menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami malas sholat. Ini di surat Al-Mudaththir, Pak. Qalu lam naku minal musallin. Kita enggak sholat. Saya sholat, Ustaz. Sholat, makan obat. Sholatnya enggak 5 waktu, tapi sholatnya makan obat 3 kali, mungkin 2 kali. Fala haula wala quwata illa billah. Walam naku nut'imul miskin. Saya juga malas untuk bersedekah. Inilah mereka-mereka yang tidak sholat. A'udzubillah jamaah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawah fasawfa yalqawna ghayya. Akan lahir generasi-generasi nanti setelah generasi orang-orang mulia. Mereka yang memperturutkan hawa nafsu. Wattaba'us syahawah, menyia-nyiakan salat, memperturutkan hawa nafsu, mereka semua akan berada dalam kebinasaan. Seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Al-Ahbar menjelaskan ayat ini adalah umat Islam. Ini adalah orang-orang yang beragama Islam. Mereka kerap kali duduk di warung-warung kopi. Memang zaman itu ada warung kopi? Tak ada. Tapi itulah kecerdasan para sahabat iman mereka. Silakan Anda buka di tafsir Ibnu Katsir. Mereka adalah orang-orang yang gemar duduk di warung-warung, menikmati minuman-minuman mereka. Mereka menyia-nyiakan sholatnya. Mereka tidak sholat subuh, tidak sholat isya. Mereka memenuhi jalanan-jalanan, ibarat binatang-binatang ternak yang ada di jalanan. Imam Hasan Al-Basri, tokoh tabi'in, mengatakan, itu adalah umat Islam. Mereka adalah orang-orang yang attalul masajid, menjadikan masjid-masjid itu sepi, tetapi mereka menjadikan warung-warung dan kafe itu penuh. Ini ulama dulu sudah bisa membaca, Pak. Demikianlah seterusnya. Ya. Orang yang sholat saja bisa terkena azab. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Binasa orang yang sholat. Kenapa? Sholatnya semaunya dia sendiri. Seenaknya dia sendiri sholatnya. Ada yang sholat cepet-cepetan. Ada yang sholat tak peduli dengan bajunya. Ada yang sholat mengakhirkan waktu sholat, ditunda-tunda waktu sholat itu. Nanti dulu, sebentar lagi, masih tanggung waktunya. Tilka sholatul munafik, kata Rasulullah SAW. Itu adalah sholatnya orang munafik. Itu sholatnya orang munafik. Itu sholatnya orang munafik. Diulangi 3 kali sama Rasulullah SAW. Kenapa? Yajlisu yarqubus syams, dia duduk hanya mengamati matahari. Ketika matahari hendak terbenam, tunggu dulu bro, gue mau sholat sebentar ya. Dari tadi kemana?
Inilah teguran-teguran yang keras. Jangan main-main kita ini dengan salat. Karena itu identitas kita orang yang beriman. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah SAW, amalan apa yang paling mulia? Amalan apa yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihatlah pertanyaan yang sangat indah. Amalan yang paling baik, amalan yang dicintai Allah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Bekerjalah yang rajin, cari uang, biar sukses, biar jadi orang, begitu? Tidak. Ya, punya pekerjaan yang mapan, jabatan tinggi, punya rumah, enggak. Bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah, sholatlah Anda tepat waktu. Itu jawabannya. Kenapa? Coba Anda lihat, adzan itu apa artinya? Apa bunyinya adzan, redaksinya? Enggak ada bunyi adzan itu hayya alal falah, terus hayya alal sholat. Enggak ada, Pak. Salah muadzinnya, Pak. Mari kita sukses, terus baru sholat. Kebalik muadzinnya, Pak. Redaksi adzan itu, ayo sholat, ayo sukses. Berarti yang dulu yang mana? Jangan main-main sama sholat Anda. Jangan seenaknya. Jumatan pun mainan handphone. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jumat masih mainan handphone. Ya, itu yang di samping-samping, di belakang. Jumatan Anda mainan handphone. Inna lillahi. Jangankan Anda mainan handphone, Pak. Anda mainan kerikil. Dulu sahabat ada yang mainan kerikil. Karena zaman itu tidak ada karpet. Mainan kerikil. Faqat laghaud. Jumatan Anda sia-sia. Apalagi Anda mainan handphone. Apalagi sholatnya ditunda-tunda. Apalagi sholatnya seenaknya. Maka ini bukan tanda orang yang beriman. Inilah nasihat buat saya pribadi. Kita terus berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muqimas salah. Wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya, kita semuanya, orang-orang yang mendirikan sholat. Rajin sholat. Anak-anak kita, keturunan kita. Dan kabulkanlah doa kita semuanya. Kenapa kok harus sholat? Ya, karena gedung ini kalau tanpa tiang dan pondasinya nggak jadi, Pak. Itulah sholat kita. Kita tanpa sholat, kita bukan orang Islam. Tanpa sholat, bukan orang Islam. Rasulullah SAW mengatakan, Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-salah. Bedanya orang Islam sama orang kafir, sholat. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafar. Dia keluar dari Islam. Selamat tinggal. Jangan main-main, Pak. Dalam madhab Syafi'i, orang yang tidak sholat, walaupun sekali, pemerintah berhak untuk menangkap dia, untuk memenjarakan dan mencambuk dia, sampai dia tobat. Ini dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi siapa yang mengerjakan? Pemerintah. Artinya begitu berat hukuman orang yang tidak sholat. Dan di akhirat, awal ma yuhasab bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Yang pertama kali ditanya oleh Allah di padang mahsyar sama kita, sholat kita, Pak. Kalau nggak beres sholat kita, sengsara, Pak. Tapi kalau sholatnya the best, hebat, selamat. Anda bebas dari semua pertanyaan. Semoga kita orang-orang yang mendirikan sholat. Innallaha malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفقهم إلى صراطك المستقيم. اللهم وفقهم إلى الصراط المستقيم يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.